5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, bagaimana? Sudah selesai pembelajaran yang pertama? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan pembelajaran yang kedua ya, yaitu dari tema 6, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima, yang terdapat dari halaman 43 ya. Mari belajar dengan penuh semangat. Oke nak, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu tentang satuan waktu, ya, yaitu jam. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Coba kamu perhatikan gambar jam berikut ini ya nak ya. Di sini jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Yang kita lihat fokusnya yaitu pada jarum pendek jam 11. Oke. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11:15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15 pada jarum jam? Nah, ini dia gambarnya ya nak ya. Jarum pendek sedikit melewati angka 11 dan jarum panjang berada di angka 3. Maka jam berikut ini menyatakan 11:15 ya, karena jarum panjangnya ada di angka 3. Setiap lewat dari angka 1 ya nak, langkah-langkah 1 itu menyatakan 5 menit. Ya, 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 jarum panjangnya 10 menit. 2 ke 3 jarum panjangnya itu menyatakan 15 menit. Maka jarum pendeknya di angka 11 dan jarum panjangnya ada di angka 15. Berarti ini pukul 11:15 ya. Nanti coba kamu ambil jam yang ada di rumahmu. Nah, bisa kamu berlatih sendiri ya nak ya, mempelajari sendiri tentang jam. Kamu putar nanti coba jarum pendek yang ada pada jam di rumah, kemudian jarum panjangnya juga kamu putar. Nah, bisa kamu tentukan. Contohnya jarum pendek kamu buat di angka 12 ya, dan jarum panjangnya kamu buat di angka 4. Berarti itu menyatakan pukul 12:20. Oke? Dan 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11:30 ya. Cara membuatnya nak, bisa kamu perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12 ya. Dan jarum panjang terletak pada angka 6. Ya, berarti kalau di angka 6 itu lewat berapa anak-anak? Iya, benar sekali, lewat 30. Maka pukul 11:30. Ya kan, seperti yang saya bilang tadi. Jarum panjangnya tadi di angka 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 10 menit, 2 ke 3 15 menit, 3 ke 4 20 menit, 4 ke 5 25 menit, 5 ke 6 30 menit. Maka jarum pendeknya ada di angka tengah-tengah 12 ya. Dan ini menyatakan pukul 11:30 menit. Bisa ya anak-anak Miss Rina semuanya? Oke, selanjutnya bisa kamu perhatikan lagi buku kamu ya nak ya, dari halaman 45. Jadi setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Ya, seperti yang saya ajarkan tadi ya anak-anak. Ini kamu bisa perhatikan kembali ya. Kalau jarum panjang dari angka 12 ke 1 itu 5 menit. Dan 1 ke 2 itu 10 menit. 2 ke 3 15 menit. Tambah-tambah 5 ya nak ya. Tambah-tambah 5 menit. 3 ke 4 20 menit. Dan 4 ke 5 adalah 25 menit. Dan 5 ke 6 adalah 30 menit. 6 ke 7 adalah 35 menit.
7 ke 8 adalah 40 menit. Ya nak, 8 ke 9 adalah 45 menit. Lalu 9 ke 10 50 menit dan 10 ke 11 55 menit, 11 ke 12 60 menit. Maka 1 jam itu nak ada 60 menit. Ya, 1 jam ada berapa menit anak-anak? Iya, 1 jam itu ada 60 menit. Maka 1 menit itu nak ada 60 detik. Ya, jam sudah pernah kita pelajari nak. Ya, kita sudah pernah mempelajari satuan waktu tentang jam. Ini kita mengulang kembali supaya kamu lebih paham dan lebih tahu untuk melihat jam. Ya, pukul berapa sekarang? Nah, kamu bisa lebih mengerti lagi anak-anak. Di sini ada contoh gambar jam. Bisa kamu letakkan jarum jam yang sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Nomor 1 di sini dinyatakan pukul 7. Ya nak ya, maka karena di sini pukul 7:00 atau pukul 7 tepat, maka jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 12. Dan di sini 7:20 nomor 2 nak. Maka kita buat jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya ada di angka 4. Iya, tepat sekali. Dan untuk nomor 3 nak, bisa kamu perhatikan kembali. Pukul 6:40. Maka jarum pendeknya bisa kamu letakkan di angka 6. Dan jarum panjangnya kita letakkanlah di angka berapa anak-anak? Iya benar, di angka 8. Ya. Untuk nomor 4, coba kamu perhatikan kembali. Pukul 9:15. Nah, kamu letakkan jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 3. Iya, jadi pukul 9:15 menit. Paham ya? Supaya kamu lebih paham, nanti bisa kamu minta ajari anak ya sama orang tua atau kakak dan abang kamu, supaya kamu lebih paham bagaimana cara melihat jam. Kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan waktu, yaitu tahun, bulan, minggu, dan hari. Sekarang kita masuk pada pembelajaran satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Ingat ya nak, 1 hari itu ada 24 jam. Dan 1 jam itu ada 60 menit. Dan 1 menit ada 60 detik. Oke, untuk nomor 5, 6, 7, 8 dan seterusnya bisa kamu kerjakan sendiri ya nak ya. Kamu berlatih untuk mengerjakan sendiri jarum jamnya. Oke, bisa kamu letakkan seperti contoh yang sudah Miss ajari tadi. Maka kalian harus mengetahui bahwa dalam 1 hari ada 24 jam, yaitu dari pukul 00 WIB sampai pukul 12 tepat. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13, ya nak, atau dibaca pukul 1. Pukul 13.00 dapat dibaca pukul 1 siang. Ya, begitu juga dengan pukul 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pukul 24 itu adalah pukul 12 malam. Ya nak ya, yang dimulai dari pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Bisa ya? Siti bangun tidur pukul 5, kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 Siti siap berangkat ke sekolah. Mari kita letakkan nak jarum jam yang tepat pada pukul 6. Ya, tadi katanya si Siti tidur pukul 5. Lalu dia bersiap-siap untuk melakukan kegiatannya selama 1 jam. Nah, bisa kamu perbaiki di sini ya nak ya. Pertama tadi pukul 5 dan dia bersiap-siap selama 1 jam. Berarti jarum pendeknya berpindah ke angka
6 ya, dan jarum panjangnya di angka 12. Maka pukul 5 tambah 1 jam itu nak menjadi pukul 6 tepat. Oke, ini ya nak ya, pukul 6 tepat. Sebagai contoh yang kedua, coba kamu perhatikan kembali ya nak ya, soal berikut ini. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7 pagi. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, jarum pertama kita buat di angka 6 dan si Siti berangkat atau sampai di sekolah yaitu pukul 7. Kita buat kembali gambar jamnya ya. Lama perjalanannya tadi ada 1 jam ya. Lama perjalanan sama dengan waktu sampai waktu berangkat. Lalu kamu buatlah gambar jam berikutnya. Jam 7 dikurang jam 6, maka kita gambar jamnya nak di samping jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Jam 7 kurang jam 6, maka lama perjalanan ada 1 jam ya. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Berarti lamanya Siti belajar berapa jam nak? Lamanya Siti belajar ada 5 jam. Dapat kamu hitung ya nak ya. Oke, demikian materi pelajaran matematika kita. Selamat belajar ya anak-anak Miss Rina semuanya. Selamat mengerjakan. Salam sehat dari Miss Rina. Semangat dan Tuhan memberkati.